Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyampaikan hasil rakor terkait tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Menurut Menpora, pemerintah akan melanjutkan audit menyeluruh terkait penanganan supporter, pengamanan pertandingan hingga SOP penanganan apabila terjadi kerusuhan. Dan untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan pengamat olahraga media Indonesia, Mas Eko Suprihatno. Selamat pagi Mas Eko, salam sehat, apa kabar Mas? Pagi juga Mas Febrian, alhamdulillah baik. Baik, dengan Febrian Mas ya. Mas Eko, ini kan Kapolri menetapkan 6 tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan, dan sudah tepatkah para tersangka tersebut yang ditetapkan oleh Kapolri, diumumkan oleh Kapolri kemarin Mas Eko? Ya, kalau kita mendengarkan penjelasan dari Kapolri terkait dengan 6 tersangka tersebut, semuanya memang karena memang jabatan mereka ya Mas Fer. Baik. Tetapi yang memang harus itu sih adalah sebuah konsekuensi dari sebuah jabatan ketika ada sebuah kejadian. Bahwa kemudian penetapan tersangka itu tentu sudah merupakan olah TKP, hasil-hasil penyidikan, dan kemudian penyelidikan. Nah, mungkin nanti akan cepat masuk ke tingkat penyidikan. Dan menurut saya ini adalah satu hal yang ya patut dipuji dari Polri, bagaimana mereka cepat. Karena ini kan sudah bukan lagi isu nasional, tapi ini adalah isu internasional. Karena di sini Indonesia betul-betul menjadi sorotan, apalagi kalau kita lihat di beberapa tayangan ya di liga-liga Eropa gitu, itu salah satu di spanduk itu seperti sebuah kecaman kepada Indonesia terkait dengan perilaku aparat keamanan dalam mengawal kegiatan tersebut gitu Mas. Kemudian menurut Kapolri dalam konferensi malam masih ada tersangka lain. Siapa seharusnya yang bisa ditetapkan sebagai tersangka? Kalau kita lihat dari 6 ini sebetulnya tersangka yang lain itu ya kalau kita lihat ya adalah mereka yang memang mungkin yang di luar aparat keamanan ya, tetapi kan kita tidak tahu kisi-kisinya siapa. Karena kalau aparat keamanan seperti seperti polisi itu kan mereka bertindak atas perintah. Baik. Bahwa kemudian para komandannya itulah yang menjadi tersangka, ya memang sudah seharusnya bahwa tidak ada prajurit yang salah gitu. Artinya memang untuk menetapkan petinggi ataupun atasan dari yang di lapangan itu sudah tepat ya Mas Eko ya? Betul. Tetapi apakah kemudian ini akan makin meningkat sampai ke tingkat Polda misalnya gitu? Harus kita tunggu gitu. Apakah kemudian ini waktu itu kan Kapolri juga pernah menyebutkan bahwa ketika terjadi kejadian sesuatu itu adalah 2 tingkat atasnya itu juga akan kena gitu loh. Apakah kemudian ini juga akan menimpa Kapolda, ya itu kita akan tunggu juga gitu. Iya, apalagi kita juga masih mengingat ada istilah potong kepala ala Kapolri yang langsung melakukan tindakan bagi pelanggaran ataupun yang bisa menyebabkan kejadian seperti ini. Mas Eko melihatnya bagaimana? Apakah ada kans itu untuk menetapkan tersangka sampai dengan ke tingkat yang tinggi? Kalau Mas Fred, kalau saya katakan tersangka, rasanya sih enggak lah ya. Tetapi mungkin pencopotan itu sangat masuk akal. Baik. Mungkin memang Kapolda tidak melakukan tidak secara langsung, tetapi bahwa kemudian dia adalah penanggung jawab keamanan satu provinsi, ya itu adalah tanggung jawabnya beliau gitu. Jadi itu adalah satu hal yang menurut saya ya mungkin akan sangat mungkin untuk dilakukan penindakan. Dalam hal ini mungkin pergeseran gitu. Baik, kemungkinan penindakan masih ada ya. Kalau kita lihat juga kemarin sudah diumumkan tersangka, namun dari kasus Kanjuruhan ini juga seliweran di media sosial, baik itu dari kamera penonton yang ada di lokasi ataupun kesaksian-kesaksian. Ada juga beberapa yang mengatakan bahwa ini bermula dari supporter yang melakukan intervensi masuk dalam lapangan. Lantas, dalam kasus ini pihak supporter belum ditetapkan sebagai tersangka. Tanggapannya gimana Mas Eko? Apakah memang supporter tidak bisa menjadi tersangka dalam kasus ini, lebih besar dari pihak pengamanan daripada supporter itu sendiri, atau bagaimana? Kalau saya melihat penetapan katakanlah supporter awalnya ya yang menjadi trigger atau kemudian menjadi bagian dari provokasi itu untuk ditetapkan sebagai tersangka, mungkin belum akan secepat mereka yang memiliki jabatan itu ya, karena mungkin nanti akan dilihat lagi nih kasusnya seperti apa pengembangannya. Kan kita juga ada yang namanya tim gabungan independen pencari fakta, itu pun juga rekomendasinya seperti apa.
kita lihat lagi. Mungkin beberapa pihak kan sudah melakukan investigasi masing-masing. Nah, barangkali kalau saya menangkap bahwa polisi akan dengan hati-hati untuk menetapkan penonton, ya dalam hal ini supporter, untuk ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa saya katakan polisi menjadi hati-hati? Karena kondisi psikologis supporter itu saat ini sedang lagi turun-turunnya, dan bisa bukan mustahil mereka akan bertindak lebih menggila lagi ketika kemudian ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini tentu saja menjadi satu pembelajaran bagi para supporter itu, bahwa pertandingan sepak bola itu adalah pertandingan untuk permainan, dinikmati, bukan untuk dikaitkan dengan fanatisme. Kalah ngamuk, menang bisa juga rusuh gitu. Tapi perlukah untuk mencari tersangka dari sisi supporter? Saya kira perlu juga. Kenapa? Karena mereka boleh berkilah bahwa ketika yang turun ke lapangan itu adalah untuk memberikan dukungan moral kepada pemain Arema dan juga pelatihnya dan sebagainya. Siapa yang berani jamin kalau memang itu adalah benar seperti itu? Karena kita bicara tentang massa, ya, ribuan massa. Ketika melihat ada 1-2 orang yang kemudian turun ke lapangan kemudian untuk melakukan katakanlah, saya tidak bilang selebrasi, tapi saya bilang untuk melakukan empati ya kepada para pemain, itu tidak bisa ditangkap seperti itu juga secara parsial gitu ya. Barangkali itu juga memicu orang yang lain, seperti yang lain, kok ada yang udah turun ke lapangan, ya udah kita turun aja sekalian semuanya. Yang berani jamin bahwa itu adalah untuk berikan dukungan moral itu siapa? Yang juga bahwa itu bisa ditangkap sebagai ajakan untuk bertindak lebih dari itu gitu. Baik. Mungkin ya dalam persepsi yang lain seperti itu juga. Baik, selain ini juga menyoroti bagaimana penanganan dan juga proses hukum yang dilakukan atau diterapkan terhadap sejumlah anggota Polri, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum PSSI juga diminta mundur. Ini, Mas Eko, tanggapannya bagaimana? Mundur atau tidak itu akan kembali kepada moralitas dari pemimpin yang bersangkutan ya. Kalau saya sih memang sebaiknya mundur saja gitu loh. Kenapa kok seperti itu? Ya sebagai bentuk tanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban nggak mesti harus menjadi tetap penjabat sebagai, karena ini bentuk tanggung jawab. Jadi absurd kalau sudah seperti itu. Apakah kemudian ketika tidak menjabat tidak bisa diminta? Ya tetap bisa gitu. Minimal paling nggak keterangannya sebagai saksi dimunculkan. Ini artinya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam sepak bola kita gitu. Dan bagaimana PSSI memang tidak terlibat langsung untuk dalam kerusuhan, ya nggak mungkin lah mereka menjadi sponsor kerusuhan gitu ya. Tetapi sebagai penanggung jawab kegiatan sepak bola nasional, paling tidak aturan-aturan yang memang sudah mereka buat, kemudian aturan main yang bagaimana, tetapi ada banyak pelanggaran-pelanggaran dan PSSI-nya juga tutup mata. Ini menjadi satu hal yang juga menyedihkan. Contohnya kan kita lihat ketua panpelnya itu kan ternyata harusnya itu kan pada 2030 itu baru selesai masa sanksinya dia, karena pada 2010 kalau saya tidak salah itu sudah dijatuhkan sanksi gitu oleh komisi Komdis. Dan ternyata baru kemudian 2013 sudah aktif lagi dalam sepak bola. Ini ada apa gitu? Apakah kemudian begitu mudahnya orang melakukan pemutihan terhadap sanksi? Dan ini menurut saya satu hal yang ya orang akhirnya bilang udahlah tahu sama tahu gitu ya. Itu yang juga harus dipahami bahwa tidak mungkin kita kemudian menihilkan tuntutan yang ada di change.org itu untuk yang sudah ditandatangani oleh ribuan orang gitu. Ribu ya. Betul, saya sampai hari ini belum ngecek lagi nih berapa nih terakhir gitu. Baik, Mas Eko, kalau ada desakan mundur untuk Ketua PSSI M. Iriawan, tapi yang bersangkutan mengatakan justru tidak mundurnya dia itu merupakan bentuk dari tanggung jawab untuk dapat mengatasi kasus di Kanjuruhan ini, tragedi di Kanjuruhan ini. Bagaimana tanggapannya? Apakah bertanggung jawab itu dengan cara tidak mundur dan juga membenahi, atau memang cara bertanggung jawab yang paling baik adalah mundur? Menurut Mas Eko gimana? Kalau menurut saya menjadi absurd sekali ya kalau disebutkan itu tadi. Karena ini bentuk tanggung jawabannya adalah dengan saya tetap menjadi ketua dan saya bisa membenahi. Saya kira tidak demikian. Bahwa bentuk tanggung jawaban moral itu jauh lebih tinggi nilainya ketimbang
kita bermain dengan kata-kata gitu. Mhm. Bahwa kemudian mundur itu bukan berarti kemudian bahwa saya merasa bersalah dan tidak bertanggung jawab. Tidak. Bentuk pertanggungjawaban setelah tidak menjadi ketua PSSI pun juga bisa gitu. Ini apa yang bisa dilakukan? Dia ikut memberikan bantuan dari luar sebagai pengamat. Ini loh yang pernah saya lakukan gitu. Kenapa nggak kemudian dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu? Ini kami yang pernah saya kerjakan ini, tetapi kayak gini hasilnya. Itu artinya banyak sebetulnya hal-hal yang bisa membuat seorang pejabat tinggi seperti itu untuk kemudian menunjukkan empatinya gitu. Bukan kemudian hanya karena tiba ada di sana menunggu dan sebagainya. Apakah karena kemudian itu lantas menghilangkan rasa bersalah? Kembali aja lah kepada nurani. Ketika kemudian ada 131 orang supporter itu harus kehilangan nyawa hanya gara-gara sepak bola, dan kemudian sebagai pejabat tertinggi di sepak bola nasional itu kemudian hanya berbicara bahwa ini bentuk pertanggungjawaban saya, buat saya sih absurd banget gitu. Masih absurd ya. Kalau kita lihat Betul. juga dalam kasus ini atau dalam tragedi ini, selain Ketua Umum PSSI juga yang tidak ingin mundur, nampaknya PSSI juga khawatir mendapatkan sanksi dari FIFA. Tapi PSSI yakin justru tidak akan mendapatkan sanksi. Kenapa bisa PSSI sebegitu yakin? Ya mungkin karena memang keyakinan mereka dilandasi oleh bahwa salah mereka itu apa sih, misalnya kayak gitu ya. Bahwa kemudian ada tim FIFA, kemudian ada tim AFC datang untuk mencari tahu seperti apa, menginvestigasi juga. Itu yang akan ini ya, akan jadi pertimbangan. Karena kan kita akan menjadi tuan rumah under 20 gitu, juara dunia, Piala Dunia itu. Nah itu menjadi mungkin satu pertimbangan itu ya, bahwa kalau nanti ini dijatuhkan sanksi dan Indonesia tidak boleh menggelar kegiatan tersebut, ya terus nyari ini dalam waktu yang singkat kan tidak mungkin nyari tuan rumah gitu. Kira-kira mungkin itu ya ininya alasannya. Tapi kalau misalnya melihat kasus dan juga tragedi ini begitu besar dengan korban yang banyak, kans untuk Indonesia mendapatkan sanksi itu seperti apa, Mas? Sanksi itu mungkin saja akan dalam bentuk yang lain. Misalnya bahwa Indonesia dalam beberapa waktu ke depan tidak boleh menggelar sepak bola dalam misalnya pengetatan aturan lagi. Kemudian kalau kita kan secara peringkat bisa saja akan ditinjau kembali, penurunan poin dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau kemudian sanksinya permanen, misalnya di-ban atau dilarang, itu rasanya sih tidak. Rasanya belum pernah ada sih negara yang dijatuhkan sanksi, walaupun ada kematian ratusan ya penonton gitu. Kematian ratusan ini juga mengingatkan kita dengan beberapa tragedi sepak bola lainnya, di mana salah satunya juga ini di Lima, di Peru. Dan Betul. apakah Indonesia juga perlu diingat dengan cara yang sama? Orang kita ini kan orang yang gampang melupakan sesuatu kejadian. Ini kan rame nih, 131 orang tewas gitu ya. Saya yakin 1-2 tahun ke depan nanti mungkin akan lupa gitu. Padahal ini adalah momentum bagaimana kemudian saya menyoroti perilaku supporter. Bahwa supporter ini udahlah, apa sih yang kalian bela dari sebuah tim yang dengan begitu fanatisme yang berlebihan? Dapat apa sih dari situ kan gitu. Artinya kalau misalnya kita nonton, ya kita nonton bola. Kita nonton pertandingan, bukan kemudian malah ikut rusuh, gitu kan. Tetapi mungkin persoalannya adalah ketika kemudian kita bicara tentang psikologi massa. Ketika jiwa massa sudah terbentuk, apapun kan bisa terjadi. Gitu. Itu yang yang menurut saya harus betul-betul dipahami oleh para penyelenggara pertandingan sepak bola. Jangan kemudian juga karena mengikuti rating, televisi, siaran langsung, malah rekomendasinya itu tidak dijalankan gitu. Ini adalah satu hal yang menurut saya juga harus jadi pembelajaran semua pihak ya, bukan cuma polisi dan TNI yang kemudian langsung dijatuhkan sanksi oleh atasan masing-masing, tetapi kita sebagai warga sipil yang kemudian juga bisa punya kegiatan di sepak bola seperti ini ya terus mengikutilah. Jangan sampai kemudian peristiwa di Kanjuruhan ini terulang. Bayangkan
kita sudah masuk peringkat 2 dunia loh sekarang setelah kejadian di Peru. Mhm. Kita ada peringkat kedua ya dengan Sudah peringkat kedua. korban terbanyak. Betul. Kan di Peru kan 328 orang yang tewas. Sementara kita terakhir 131. Ini bukan jumlah yang sedikit gitu loh. Iya. Kalau mungkin yang satu nyawa pun sebetulnya tidak boleh ada di sebuah pertandingan sepak bola. Di mata dunia internasional Indonesia saat ini gimana, Mas Eko? Ya mendapat sorotan kalau saya baca di berbagai situs-situs berita dunia, mereka betul-betul kaget ketika Indonesia ternyata sampai sedemikian, apalagi kemudian ada di dalam penggunaan gas air mata gitu ya di dalam stadion. Padahal memang ada aturan FIFA yang jelas-jelas menyebutkan bahwa itu tidak boleh dilakukan di situ. Ada di rule and regulation-nya terkait dengan stadion. Jangan kan gas air yang kayak kalau di kita tuh yang kayak petasan air mancur gitu, itu saya tidak boleh gitu. Oke. Tetapi di sisi lain, polisi pun juga tidak salah juga gitu. Kenapa? Karena mereka punya landasan hukum. Ada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009, kalau saya tidak salah. Itu jelas-jelas menyebutkan bahwa kalau misalnya eskalasi kegiatan masyarakat yang memang kelihatan makin jadi mengancam, itu mereka diperkenankan untuk mengambil tindakan yang perlu gitu loh. Apakah kemarin kondisinya memang sebegitu mengancam sehingga perlu tindakan seperti itu, Mas Eko? Melihatnya Itu yang bagaimana? harus yang kita cermati bersama. Kalau bisa disebutkan itu tindakan mengancam, seperti apa sih tindakan mengancam itu? Apakah kemudian itu keselamatan yang lainnya? Tapi kalau kita tidak melihat secara langsung nih, kita hanya melihat potongan-potongan video, siaran-siaran yang sepotong-sepotong. Itu agak sulit juga kita menyebut ada tindakan secara langsung atau dia mengancam mereka atau tidak. Tetapi kalau menurut saya memang agak berlebihan kalau kemudian ditembakkan gas air mata, apalagi kalau kemudian sampai ke arah tribun gitu ya. Baik. Pak. Ya, Mas Eko, kemudian kalau kita masih bicara soal sepak bola internasional, di minggu ini FIFA dan juga UEFA melakukan silence of moment. Ini dilakukan dalam salah satu pertandingan antara Munchen berhadapan dengan Plzen, dan terbentang spanduk dari supporter Munchen yang mengatakan bahwa mengingat tragedi Kanjuruhan dan menyalahkan polisi. Tanggapannya bagaimana? Artinya kita sudah masuk perhatian dunia internasional. Pure seperti itu. Kenapa? Sepak bola Eropa adalah sepak bola yang saya katakan sepak bola yang beradab, gitu ya. Supporter mereka juga gila-gilaan, lebih gila dari kita mungkin ya. Kalau kita bicara holiganisme di sana, itu juga luar biasa sekali. Tetapi yang terjadi di sana adalah bagaimana kemudian penerapan aturan-aturan itu bisa dilakukan dengan baik. Jangankan jangankan ada korban jiwa. Ketika kemudian ada tindakan yang kecil, katakanlah bernada rasis yang tidak mengancam jiwa, sebuah klub saja sudah bisa mendapatkan sanksi gitu. Dan kita bisa melihat bagaimana kemudian pemain yang misalnya yang dia tinggi gitu dan berhadapan dengan wasit yang lebih pendek gitu, dan ketika wasit sudah membuat sebuah keputusan, mereka kan cuma ngedumel. Tapi apakah mereka kemudian berani memukul wasit? Kan tidak. Karena memang ini menjadi sebuah industri. Sekarang kalau kita ingin mencapai sebuah industri sepak bola misalnya, ya aturan-aturan itulah yang diperkuat, diperketat. Kalau memang, karena saya kembali lagi kepada yang ketua panpelnya, kalau memang sampai pada 2030 nanti baru selesai, ya sudah ditetapkan. Jangan kemudian ada karena katakanlah dalam tanda kutip main mata, baru 3 tahun jalanin sanksi sudah ada pemutihan. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan di situ. Itu yang menurut saya harus kembali lagi lah. Rule and regulation-nya itu harus kuat. Kalau memang kita mendambakan sepak bola yang beradab, kembali lagi kepada para penyelenggara ini, dan kembali lagi kepada klubnya, kembali lagi kepada para supporternya.
Kalau mereka bisa, Eropa bisa, kenapa kita tidak? Mhm. Kita sepak bola juga sama kok kayak mereka. Jumlah Apa yang perlu dibenahi untuk bisa membuat supporter kita kondusif seperti yang di supporter Eropa, Mas Kalau Eko? kita bicara tentang apa namanya nilai idealnya, rasanya akan kita sudah ketinggalan 100 tahun kali ya. Baik. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Benahi dululah organisasi PSSI ini. Mhm. Ketika sudah membuat keputusan, ketika sudah kemudian apa namanya mereka sudah memutuskan sanksi ini sanksi, nggak usahlah kemudian bicara tentang ada pemutihan Oke. gitu. Dulu kita pernah bisa kok, kenapa sekarang jadi enggak kan gitu. Mhm. Baik, artinya berbagai pihak harus introspeksi bukan hanya dari pihak pengamanan tapi juga dari PSSI termasuk juga dari supporternya. Terima kasih Setuju, Mas Eko setuju Mas Feb. Supriyatno, jurnalis olahraga media Indonesia sudah bergabung bersama kami di MJ Radio Network. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat selalu Mas Eko. Selamat pagi Mas Feb.